suara motor itu. Semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 program studi pendidikan biologi Universitas Nusa Cendana. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video yang berjudul Biocitizen, peran kewarganegaraan dalam belajar biologi. Dengan saya sendiri, Maria Hildana Lengos, dan teman saya, Selsa Malaysia Temua, Heni Mersiana Pelipu, Yosina Christina Alkemulu, dan saya Valentina Claudia Moru. Penasaran? Yuk simak video kami. Ayo. Guys. Sebenarnya lingkungan kampus kita itu memiliki lingkungan yang sangat luas. Tapi sangat disayangkan ya, masih ada banyak sampah plastik yang berserakan sana sini. Padahal bisa kita ketahui bersama, lingkungan kampus kita itu memiliki pepohonan, bunga-bunga yang sangat banyak. Tapi masih ada mahasiswa yang membuang sampah sembarangan. Benar Yos. Nah, itu yang sering kita belajar dalam pelajaran biologi kemarin. Tapi katanya kita bukan cuma belajar tentang makhluk hidup, tapi punya peran sebagai warga negara yang peduli. Nah, istilah kerennya itu ada biocitizen. Nah, betul banget. Biocitizen itu gabungan dari dua kata. Bio yang artinya biologi atau kehidupan, dan citizen yang artinya warga negara. Jadi, secara sederhana, biocitizen itu adalah kita sebagai warga negara yang memahami konsep biologi yang kita pelajari, lalu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, belajar biologi itu bukan hanya di dalam kelas saja, tapi kita juga diajar untuk berperan aktif dalam menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Oh, jadi hubungan kewarganegaraan sama biologi itu erat ya. Saya pikir selama ini biologi itu cuma belajar tentang sel, tumbuhan, dan juga hewan. Terus apa sih sebenarnya peran sebagai warga negara dalam belajar biologi ini? Peran kita sebagai warga negara melalui pembelajaran biologi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pembangunan bangsa. Biologi tidak hanya mempelajari makhluk hidup, tetapi juga mengajarkan manusia untuk memahami hubungan antara manusia, lingkungan, kesehatan, dan alam sekitar. Dengan mempelajari biologi, kita dapat menjadi warga negara yang lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan masyarakat. Misalnya, kita dapat menerapkan pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, serta memahami cara mencegah penyebaran penyakit. Pengetahuan ini sangat bermanfaat untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Selain dalam bidang kesehatan, pembelajaran biologi juga membantu menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam agar tetap seimbang. Melalui biologi, kita memahami pentingnya hutan, laut, tumbuhan, hewan, dan seluruh ekosistem bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, melakukan penghijauan, menjaga kebersihan sungai dan laut, serta mendukung kegiatan konservasi alam. Sikap peduli lingkungan ini sangat penting untuk mengurangi kerusakan alam dan menjaga keberlangsungan sumber daya bagi generasi mendatang. Pembelajaran biologi juga membentuk sikap ilmiah dan rasa tanggung jawab dalam menghadapi berbagai masalah di masyarakat. Dengan berpikir kritis dan ilmiah, kita dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan penelitian. Contohnya saat menghadapi masalah kesehatan atau lingkungan, kita tidak mudah percaya pada informasi yang salah.
tetapi mampu mencari solusi yang benar berdasarkan ilmu pengetahuan. Selain itu, perkembangan biologi juga mendukung kemajuan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan teknologi kesehatan yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara. Sebagai warga negara yang baik, kita juga dapat menggunakan pengetahuan biologi untuk mengedukasi orang lain mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan. Dengan demikian, pembelajaran biologi tidak hanya berguna untuk diri sendiri, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, melalui pembelajaran biologi, kita dapat menjadi warga negara yang peduli, bertanggung jawab, sehat, cinta lingkungan, dan mampu berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Wah, teman-teman, ternyata peran kita banyak juga ya. Seperti dari hal kecil yang tadi kita sudah lakukan tadi, seperti memungut sampah, menyiram tanaman, itu sangat berguna dan berfungsi pada suatu hari nanti. Nah, itu baru semangat biocitizen. Jadi, belajar biologi itu artinya belajar mencintai lingkungan. Dan belajar kewarganegaraan itu berarti belajar bertanggung jawab terhadap lingkungan dan juga bangsa kita. Jadi, gabungan keduanya itu bisa membuat kita menjadi generasi yang cerdas dan juga peduli. Setuju. Jadi ingat ya teman-teman, ilmu biologi yang kita pelajari bukan cuma buat untuk ujian, tapi menjadi modal kita menjadi warga negara yang bermanfaat, menjaga alam, dan juga menjaga keberlangsungan hidup bersama. Biologi bukan hanya ilmu yang mempelajari makhluk hidup, tetapi juga ilmu yang membantu manusia memahami hubungan antara kehidupan, lingkungan, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Konsep biocitizen mengajarkan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan hidup, makhluk hidup, dan lingkungan sekitar. Sebagai warga negara yang baik, pembelajaran biologi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, melalui menjaga kebersihan lingkungannya, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menjaga kesehatan tubuh, serta melestarikan tumbuhan dan hewan. Hal-hal sederhana tersebut menunjukkan bahwa ilmu biologi tidak hanya dipelajari di kelas, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Selain itu, belajar biologi membantu masyarakat memahami pentingnya keseimbangan ekosistem. Jika lingkungan rusak karena pencemaran atau penebangan liar, maka kehidupan manusia juga akan terkena dampaknya seperti banjir, penyakit, dan berkurangnya sumber daya alam. Oleh sebab itu, warga negara memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga dan alam demi keberlangsungan generasi mendatang. Dalam dunia pendidikan, konsep biocitizen juga mendorong peserta didik untuk berpikir kritis terhadap masalah lingkungan dan kesehatan. Contohnya, siswa dapat ikut melakukan penghijauan, pengolahan sampah, hemat air, atau kampanye hidup sehat di sekolah maupun masyarakat. Dengan begitu, pembelajaran biologi membentuk karakter peduli, disiplin, dan bertanggung jawab. Peran kewarganegaraan dalam belajar biologi juga terlihat melalui kerjasama masyarakat dalam menghadapi masalah kesehatan, seperti menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit, melakukan vaksinasi, serta menerapkan pola hidup sehat. Ini membuktikan bahwa ilmu biologi berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan tanggung jawab bersama.
Jadi biocitizen adalah bentuk kesadaran bahwa belajar biologi tidak hanya untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk warga negara yang peduli terhadap kehidupan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan memahami biologi, seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dalam menjaga bumi dan seluruh makhluk hidup di dalamnya. Penerapan nilai biocitizen juga tercermin dalam kepatuhan dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berbasis pada sains dan fakta ilmiah. Berbagai peraturan perundang-undangan yang disusun negara terkait perlindungan lingkungan, pengelolaan sampah, konservasi alam, dan standar kesehatan disusun berdasarkan prinsip-prinsip biologi dan kelestarian ekosistem. Dengan memiliki pemahaman ilmiah, seorang warga negara akan memahami alasan dibalik diterbitkannya aturan tersebut, sehingga kepatuhan dilakukan secara sadar dan penuh kesadaran, bukan semata-mata karena rasa takut akan sanksi. Selain itu, pemahaman ini mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti program penghijauan, kampanye pengurangan limbah, hingga keterlibatan dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan dan masyarakat sekitar. Partisipasi ini menjadi bukti nyata bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kualitas lingkungan hidup dan derajat kesehatan warganya. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi bagian penting dari tanggung jawab ini. Melalui pemahaman biologi, masyarakat dapat memahami manfaat serta resiko dari penerapan teknologi seperti bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan kemajuan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup, ketahanan pangan, dan ekonomi negara, namun tetap dengan batasan yang aman dan tidak merusak keseimbangan alam. Intinya, ilmu pengetahuan tanpa tindakan nyata tidak akan memberikan dampak apapun, tetapi tindakan tanpa dasar ilmu pengetahuan yang benar justru berisiko menimbulkan kerusakan. Oleh sebab itu, perpaduan antara pemahaman ilmiah dan tindakan bertanggung jawab adalah kunci utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang maju dan lestari. Akan berdampak pada banyaknya pohon di hutan yang harus ditebang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat sering menggunakan kertas, kemudian menghasilkan tumpukan kertas bekas yang tidak terpakai lagi. Lebih baik melakukan daur ulang terhadap kertas bekas tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan lagi dan mengurangi produksi kertas baru. Yang ketiga, melakukan reboisasi. Kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat parah. Perlu kesadaran dari masyarakat untuk melakukan penanaman kembali hutan yang gundul. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggalakkan program "Satu Orang Menanam Satu Pohon". Program tersebut tentu memerlukan peran aktif masyarakat dan juga pemerintah negara. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan dan belajar biologi itu bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua hal yang saling melengkapi. Kewarganegaraan membentuk karakter kita sebagai warga negara yang baik, sedangkan biologi membekali kita dengan ilmu pengetahuan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia. Sebagai calon guru biologi, mari kita jadikan nilai-nilai kewarganegaraan sebagai fondasi dalam mengajar agar lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara sains tetapi juga berjiwa biologi. Suara motor itu Terima kasih
sudah menyaksikan video dari kami, semoga bermanfaat. Salam dari kami, kelompok 2, program studi pendidikan biologi. Mari menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Sampai jumpa. Iya, ada kakak. Apakah sudah pas?